Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 8, muatan pelajaran PKN. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak semuanya, di tema 8 ini, pelajaran PKN, kita akan mempelajari materi tentang aturan di rumah, aturan di tempat bermain, dan aturan di tempat umum. Pertama adalah aturan di rumah. Aturan di rumah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat di rumah. Macam aturan di rumah. Yang pertama ada menghormati kedua orang tua. Yang kedua, saling menghargai anggota keluarga, menghargai kakak, serta menghargai adik. Yang ketiga, merapikan mainan setelah digunakan. Yang keempat, meminta izin jika kita hendak pergi keluar rumah. Dan yang kelima, selalu mengetuk pintu dan mengucap salam sebelum masuk rumah. Manfaat mematuhi aturan di rumah. Kehidupan akan menjadi lebih teratur. Setiap anggota keluarga akan menjadi lebih disiplin. Kemudian disayangi oleh anggota keluarga. Kemudian rumah terlihat rapi dan bersih. Dan yang terakhir, kehidupan penghuni rumah akan menjadi lebih tentram dan harmonis. Beberapa akibat jika kalian tidak mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, kalian akan mendapatkan hukuman, baik dari orang tua maupun dari kakak atau dari saudara. Yang kedua, hidup kalian menjadi tidak teratur. Yang ketiga, suasana menjadi tidak harmonis. Yang keempat, fasilitas bermain dapat diambil oleh orang tua, seperti tidak boleh bermain HP, tidak boleh bermain di luar rumah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menambah beban pikiran atau kita menjadi stres. Yang kedua adalah aturan di tempat bermain. Aturan di tempat bermain adalah segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh kita lakukan selama kita berada di tempat bermain. Ada beberapa macam aturan di tempat bermain. Salah satunya adalah 1. Menjaga kerukunan melalui saling menghargai, bergantian dalam bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, tidak pilih kasih atau pilih-pilih teman bermain. Semua teman adalah sama. Yang keempat, bersikap sportif, mau mengakui kekalahan dan tidak sombong ketika menang. Dan yang terakhir adalah bersikap sopan kepada sesama teman. Berikut adalah beberapa manfaat mematuhi aturan di tempat bermain. Yang pertama, terciptanya kerukunan. Yang kedua, bermain menjadi lebih tenang. Yang ketiga, memiliki sikap tanggung jawab. Yang keempat, disukai oleh banyak teman. Dan yang kelima, tentunya permainan menjadi menyenangkan.
Berikut adalah akibat jika kalian tidak mematuhi aturan di tempat bermain. Yang pertama, akan terjadi kegaduhan, perselisihan antar teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, suasana menjadi tidak kondusif atau menjadi tidak damai. Yang ketiga, tanggung jawab menurun, tidak jujur, bersikap curang, dijauhi teman, dan lain sebagainya. Yang keempat, dijauhi oleh banyak teman karena sikap kita yang kurang baik. Yang kelima adalah permainan menjadi tidak menyenangkan. Dan yang ketiga adalah aturan di tempat umum. Aturan di tempat umum adalah segala sesuatu yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama di tempat umum. Tempat umum diantaranya jalan raya, terminal, pasar, dan lain sebagainya. Macam-macam aturan di tempat umum. Yang pertama, menjaga fasilitas umum. Contohnya seperti saat kalian sedang di halte untuk menunggu bus, kalian harus menjaga tempat duduk, tidak mengotori, tidak merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Saat kita berada di dalam bus, kita harus membuang sampah pada tempatnya atau kita menyimpannya untuk dibuang setelah turun dari bus. Yang ketiga, antri dengan tertib. Yang keempat, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Contohnya menyeberang pada zebra cross, menunggu lampu merah saat menyeberang, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah menghargai orang lain. Manfaat mematuhi aturan di tempat umum. Yang pertama, melatih sikap kita untuk taat pada aturan. Karena aturan itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditaati dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, terwujudnya ketertiban. Ketertiban akan menjadikan suasana menjadi lebih nyaman dan damai. Yang ketiga, fasilitas umum tetap terjaga, seperti kursi di dalam halte, kemudian menjaga fasilitas yang lain sebagainya, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, tempat wisata akan bersih. Jika tempat wisata akan bersih, maka semua pengunjung menjadi senang. Dan yang kelima, pengguna jalan akan terasa nyaman karena kita mempunyai sikap saling menghargai. Dan yang terakhir adalah akibat jika kita tidak mematuhi aturan di tempat umum. Yang pertama, akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita menyeberang tidak berada di zebra cross, atau kita menyeberang saat lampu hijau, atau saat pengendara sedang melaju. Itu akan membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Jika hal itu kita lakukan, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Yang kedua, menimbulkan keresahan. Yang ketiga, dikucilkan oleh orang lain dalam suatu lingkungan. Orang lain tidak akan suka dengan kita jika kita tidak patuh terhadap aturan di tempat umum. Yang keempat, akan mendapatkan marah dari orang lain. Dan yang kelima, mendapatkan sanksi, misalkan membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, akan mendapatkan sanksi. Di antaranya adalah mengganti fasilitas umum atau dikenakan denda. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.